Nah, untuk yang pertama kita balok dulu, teman-teman. Kita coba ke balok dulu ya. Nah, jadi saya cuma coba kasih bayangan. Nah, kita mau cek sekarang kita mau cek di longitudinalnya dulu. Jadi tulangan lenturnya dulu kita mau cek berapa sih kita butuh tulangannya. Kita ambil contoh satu balok ya, teman-teman. Kita display design info, kemudian longitudinal reinforcing. Nah, misalkan ini ya. Nah, misalkan kayak gini, teman-teman. Satu portal ini deh, katakan kita mau cek. Kita select aja, kemudian bisa show, select objects only. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa hitung, teman-teman. Misalkan 2731 mm persegi. Nah, kita bisa pakai berapa sih? Nah, ambillah angka kita mau pakai diameter 25, S25 untuk tulangan kita. Kita bisa hitung dulu D25 tuh AS-nya berapa. Nah, teman-teman bisa pakai rumus itu ya, 1/4 pi kali D kuadrat, di 1/4 dikali pi kali 25 kuadrat. Nah, itu dibulatin ke atas ya, 491 meter persegi. Nah, berarti di sini kita butuh berapa? Nah, kita lihat 2731 mm ini berarti 2731 dibagi 491. Bagi aja. Kita butuh 5,56. Nah, namanya kita nulangin, nggak mungkin kita round down ke bawah gitu. Nggak mungkin kita bulatin ke bawah, teman-teman. Jadi kita harus bulatin ke atas. Nah, jadi kita butuh 6 D25. Kayak gitu. Jadi di tumpuan sini ya, tumpuan sini kita butuh 6 S25. Sorry, kita pakai S aja ya. Jadi biar nggak pusing, sesuaiin sama SNI 2052 ya. S25. S diameter 25 ya. Ini butuh 6. Nah, di sini juga 2318 misalkan. 2318 bagi 2318 dibagi 491. Oh, 4,7 misalkan di sini dapatnya 4 S25. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi penulangannya kayak gitu. Nah, di momen positifnya nih, berapa kebutuhannya momen positif di tumpuan? Oh, 1842 dibagi 1 S25 491. Nih ya, kita bisa pakai, oh kebutuhannya ini 3,7 di sini. Kita bisa pakai 4 S25. Nah, ini juga kira-kira sama ya, 4 S25. Nah, tapi kayak gini desainnya jangan kurang baik, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita ngerancangnya juga untuk kemudahan proses di lapangan, itu tumpuannya juga kita bisa samain kayak gini. Karena kalau tadi 4S25 tumpuannya, tumpuan negatif 4S25, tumpuan positifnya 4S25 itu agak jadi pertanyaan kadang-kadang. Kenapa nih tumpuannya kan biasanya tulangan atasnya lebih besar gitu. Jadi kita bisa samain nih 6S25 kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih, oh 1169, ini 1103, ntar teman-teman bisa hitung sendiri. Misalkan katakanlah kita punya hasil di sini 6S25, di sini misalkan 3S25. Misalkan kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek nih, bisa cek tulangannya gini. Ini di tumpuan ya. Nah, ini kita pasti dimensinya tadi misalkan 400, 900 kayak gitu. Jadi pasangan tulangannya gimana? Berarti gini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, terus di sini 1, 2, 3, 4. Nah, nanti pakai sangkangnya kayak gini ya. Kita pakai sangkangnya begini. Nah, gitu. Ini di tumpuan. Nanti di tumpuan satu lagi juga sama nih tulangannya. Nah, terus di lapangannya berapa? Nah, ini di lapangan, misalkan di sini 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu teman-teman, bisa dilihat kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang di lapangan kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu teman-teman cara nulangin balok. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk nulangin balok kira-kira kayak gitu. Kemudian sekarang kita mau ke kolom.
ini juga agak tricky teman-teman untuk nulangin kolomnya. Nah, katakan kita mau desain kolomnya itu kita harus pakai spreadsheet teman-teman, karena nantinya kita mau lihat gesernya kolom itu dari hasil e-tabs itu ada persyaratannya lagi di SNI, namanya confinement. Jadi itu jangan sampai nggak kita hitung confinement-nya untuk si kolomnya. Nah, untuk ngedesain kolom kita bisa coba buka tabelnya ya, display show table, kita bisa cek dari sini ya. Kemudian di sini bisa concrete frame design output. Nah, concrete frame design output kita pencet yang concrete column, PMM ratio, dan shear and flow. Nah, teman-teman bisa cek di situ, dan join and flow juga bisa di checklist. Jadi kita mau cek kolom sekalian join balok kolomnya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa lihat teman-teman. Saya lihat ya. Nah, kayak gini. Di sini bisa ketahuan kalau yang complete PMM ya. Jadi rasio tulangan kita berapa persen. Kemudian di sini ada P-nya, aksialnya berapa. Kemudian ada momennya, minor dan major ya. Itu bisa kita cek. Nah, kita mau buka Excel, coba buka Excel ya teman-teman. Yang di Excel detailing struktur ya. Detailing struktur. Nah, kita mau cek dulu persyaratan strong column weak beam. Jadi kolom lebih kuat daripada balok. Kita bisa cek dari mana? Kita buka dari sini ya. Di situ kita bisa cek dulu di concrete join envelope. Nah, bisa di concrete join envelope. Nah, kita bisa coba ambil satu kolom aja dulu. Bisa sih semuanya cek, teman-teman creative people bisa cek semuanya, tapi kita bisa coba ambil satu kolom dulu. Nah, kita bisa pilih C6. Oke, contoh C6 ya. Nah, kemudian kita bisa copy nih si beam kolom, ini beam kolom capacity ratio dan yang minor dan major gitu. Jadi ini beam kolom capacity ratio itu kalau teman-teman ingat si kolom itu harus lebih besar dari 1,2 momen balok. Nah, itu syarat untuk strong column weak beam. Jadi kolom kita lebih kuat dari 1,2 kalinya si balok. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi yang bisa kita copy yang pertama ini ya. Beam column major ratio, kemudian kita buka Excel yang detailing struktur ya, dicek sini. Nah, ini bisa kita copy. Kemudian untuk beam column minor ratio kita copy juga. Oke. Nah, kita bisa cek teman-teman. Syaratnya apa sih? Kita bisa cek dia harus lebih kecil sama dengan 1. Jadi kalau tadi ini ada agak tricky dikit ya. Jadi ini beda sama yang saya tulis tadi. Misalkan ini kolom itu harus lebih besar dari 1,2 balok ya. Nah, kalau di tabs kita bisa cek outputnya itu kayak gini teman-teman. Gitu. Jadi 1,2 MND dibagi sama sigma MNC itu harus lebih kecil sama dengan 1 gitu. Jadi itu cara kecek kita, karena kalau kita bisa lihat output e-tabs itu kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi untuk strong column weak beam dari lenturnya kita udah bisa cek oke. Jadi nggak ada yang lebih besar dari 1. Karena kalau udah lebih besar dari 1 ya udah jelas itu kita ada kasus kayak gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mau cek joint shear ratio-nya, capacity gesernya. Jadi VU yang bekerja dibagi sama kekuatannya nominal kita itu lebih kecil dari 1 gitu. Jadi kita mau cek ya. Kita mau cek lagi, buka e-tabs-nya. Nah, kita mau ambil yang joint shear major ratio. Di copy. Nah, ini di copy paste. Oke. Buka lagi e-tabs-nya, kemudian yang minor ratio. Nah, di sini ya. Oke, kita udah bisa cek semua ya. Itu nggak ada yang lebih dari 1 ya. Ini ada yang mepet, tapi it's okay. Kita semuanya itu lebih kecil dari 1. Jadi, untuk dibilang pengecekan strong column weak beam kita udah oke, terus kita cek joint shear ratio kita juga udah oke. Jadi, itu dulu teman-teman. Kemudian, setelah itu kita cek kolomnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi, kita dalam ngedesain kolomnya, itu nggak bisa kayak balok tadi, teman-teman. Itu kita bisa lihat, langsung bisa kita tulangin. Tumpuan kiri berapa, tumpuan kanan berapa, midspan-nya berapa, itu kita nggak bisa kayak gitu. Nah, yang harus kita lakuin,
dari sini itu yang pertama kita masukin dulu FC prime-nya berapa. Kita kan pakai FC prime 30 ya. Nah, 30 kemudian katakanlah tadi kita pakai C6 ya. Kita buka lagi e-tabs-nya. Nah, kita bisa lihat ya. Ini kita kolomnya C6. Nah, dimensinya itu ada yang 500 700 dan ada yang 600 800 teman-teman. Jadi kita bisa cek yang 500 700 dulu ya. Itu dari level roof ke level 6. Kita bisa buka Excel-nya. Nah, kita bisa ganti nih 500 700 ya. Ini copy aja sampai ke level 6. Nah, oke. Sampai ke level 6 dia 500 700. Kemudian dari level 5 ke bawah itu 600 800, teman-teman. Kita masukin dulu. 600. Kita bisa copy ya. Nah, kayak gini. Jadi dimensi kolom masukin, intinya kita masukin yang pertama properti material, kemudian masukin properti kolom, dimensinya berapa, selimut betonnya ini udah oke ya, 40 cm, itu sesuai persyaratan SNI. Nah, baru habis itu kita cek di sini teman-teman sekarang. Kita mau cek dulu beban aksial kolomnya. Beban aksial kolom yang bekerja di kolom kita. Jangan lupa ya, ini kita cek di C6. Ini contoh aja. Teman-teman mau cek di C yang lain, ini label ya, ini label ID kolomnya. Jadi teman-teman mau di C10, C12 itu boleh. Itu cek sendiri teman-teman misalkan pengen coba sendiri itu bagus banget. Ya, jadi kita mau cek beban aksialnya sekarang. Nah, kita mau cek beban aksial, ceknya dari mana? Dari sini ya. Jadi dari kolom PMM envelope. Oke. Nah, labelnya jangan lupa label C6. Oke. Nah, ini juga pilih aja topnya aja, location-nya. Nah, gini ya. Nah, ini dia urut dari roof ke level 2. Nah, kita pilih P-nya yang di sini. Kita copy semua. Kita copy semua P yang bekerja di struktur kita. Oke? Nah, habis itu di sini nanti akan ke generate otomatis untuk pengecekan 0,3 AGFC prime. Karena yang kita concern di mana? Kita hitung 0,3 AGFC prime ini untuk di sini, teman-teman. Teman-teman kalau lihat ya di sini, itu kita mau ngecek untuk tulangan transversal nanti. Itu yang saya bilang confinement. Nah, gitu. Jadi untuk kolom-kolom sistem rangka pemikul lumayan khusus, kita mau cek apakah PU kita itu lebih dari 0,3 AGFC prime atau ada yang kurang. Nah, kalau lihat sekilas ya, ini ada yang lebih dari 0,3 AGFC prime ya, ada juga yang kurang. Nah, kayak lantai bawah nih yang dahsyat, ya itu kita bisa lihat nih. Itu sudah pasti dia lebih dari 0,3 AGFC prime. Gitu. Jadi ini untuk pengecekan dulu. Nah, kemudian kita lihat rebar percentage yang dari desainnya e-tabs. Kita mau pakai tulangannya berapa ya? Nah, itu kita pengen ngecek. Misalkan di sini ya, kita bisa cek rebar ratio. Rebar rasionya bisa kita cek di sini, teman-teman. Kita bisa cek, kemudian di sini ya, bisa kita copy percentage-nya. Nah, ini ada 1%, 1,3, 2,4, 3,1 ya, itu udah lumayan besar. Nah, kita bisa lihat kebutuhannya berapa dalam milimeter persegi. Nah, itu kita udah generate nih otomatis. Jadi 1% dari agrosnya berapa, itu kita bisa generate otomatis, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita mau atur nih, mau berapa tulangan ya di struktur kita. Misalkan kayak gini, kita mau atur mau berapa tulangan kayak gitu, teman-teman. Misalkan di sini 500, ini 700 gitu. Nah, kita mau atur berapa tulangan. Percobaan pertama kita percobaan pertama ya bisa kayak gini, teman-teman. Jadi misalkan ini 500 mili. Kita bisa coba dulu, teman-teman. Ambil misalkan, saya mau pasang 6 tulangan misalkan. 6 tulangan di sisi ini. Atau katakanlah 5 lah, 5 tulangan di sini. 2, 3, 4, 5. Nah, kita mau terus kemudian untuk di sisi sininya, sisi C2-nya. C2-nya kita mau pakai misalkan sorry ini kebalik ya. Ini jangan kayak gini, sorry ini kebalik. Jadi misalkan gini ya. Ini C1, ini C2 gitu ya. Ini perjanjian kita kayak gini ya, teman-teman. Jadi ini C1 500, ini 700 gitu. Nah, kita mau pakai tulangan di C1 misalkan 5 tulangan. Kemudian di mirror juga ya. Jadi 5 tulangan di sini. Nah, kemudian di sini katakan oke, ada 7, berarti kita mau sign tambahin 5 lagi misalkan. 3,
3, 4, 5. Nah, teman-teman bisa hitung nih di sini. Total ada berapa tulangan? Nah, di sini ada 10 ya. Di sini ada di sisi sini dan sisi sini ada 10 tulangan. 10 ditambah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18 tulangan. Nah, itu bisa kita pakai dulu nilainya, teman-teman. 18 tulangan itu kita bisa pakai jumlahnya. Kita mau pakai 18 tulangan. Nah, setelah itu kita mau pilih bandelnya. Bandelnya kita tadi kan kita udah lihat ya, kotak kita kan kayak begini. Itu nggak perlu ada yang 2 lapis, teman-teman, misalnya gitu. Nggak perlu 2 lapis, dua bandel. Jadi dua tulangan gini terus nanti dibandel gitu, kita nggak perlu ya, karena dengan begitu kita masih cukup gitu istilahnya. Jadi kita mau satu bandel dulu, satu-satu, jadi setiap sisi satu gitu. Nah, kemudian diameter tulangannya kita coba pakai katakanlah 25. Kita mau pakai diameter 25. Nah, nanti akan kehitung, teman-teman, AST-nya berapa. Jadi dengan kita pakai 18 tulangan dan satu bandel itu kita dapatnya segini. Nah, untuk ngecek, untuk adjustment kita mau pakai berapa tulangan longitudinal, itu dari sini, teman-teman. Ratio, kita main rasio dari require yang dibutuhkan dibagi dengan provided. Kayak gitu. Cara bacanya gini biar teman-teman cepat paham. Jadi 0,4 rasionya, misalkan di lantai roof ya, 0,4. Itu artinya dari 100% yang kita harus kasih, kita udah kelebihan 0,6, teman-teman. Kita kelebihan 60%. Bisa dibilang agak boros ya, agak boros gitu. Nah, kita coba cek satu lagi. Di sini. Atau di sini ya, di lantai level 3. Nah, di sini dia 1,35. Jadi kita butuhnya 11.900, kita cuma provide 8.800. Ini ya, bisa dicek. Artinya kan udah jelas dari kasat matanya udah kurang gitu. Ya, kita masih kurang segini nih kekurangannya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kekurangan kita masih segitu, kemudian bisa kita maininnya di mana ya? Kita mainin dulu di jumlahnya. Nah, jadi yang masih boros-boros nih, ini yang masih boros-boros ya nih sampai di level 8. Nah, coba kita kurangin deh. Misalkan kita mau pakai 12. Oke? 12 tuh rasionya kecil ya, 0, masih kecil juga. Di bawahnya coba 12. Di bawahnya lagi 12, masih masuk. Di bawahnya lagi 12 juga. Nah, ini udah cukup optimal nih. Dia mendekati 1% lah istilahnya. Jadi kayak gitu, teman-teman, untuk number of bar-nya, tulangan lenturnya, longitudinalnya. Nah, kemudian kita cek nih yang masih kurang-kurang. Oh, ini ternyata masih kurang ya, kayak gitu. Nah, itu kita bisa atur. Misalkan kita tambahin bandelnya 2. Jadi dua tulangan gitu. Nah, jadi kita bisa cek kayak gitu, atau kan misalnya kita mau pakai, kita masukin aja dulu. Kita mau pakai kita rubah dulu diameternya. Kita rubah diameternya 2 ini, misalkan jadi diameter 29. Di sini juga diameter 29. Oke? Nah, kita bisa lihat nih di level 3 dan level 2, kolom-kolomnya atau di tingkat 1 dan tingkat 2 itu DB-nya kepake 29, yang lantai 3 masuk nih, 1% masih oke. Sesuai. Kita provide 100% pas, nggak kekurangan, nggak kelebihan gitu. Nah, tapi kita bisa juga kita bisa lihat yang sekarang yang bawahnya masih kurang lagi. Jadi kita butuh 14.000, kita kasih segini. Nah, coba misalkan kita rubah jadi diameter 32. Nah, ini masih mepet ya. Jadi kita misalkan rubah lagi bisa nih ke 29 dulu, tapi kita bikin di sini jadi 20. Nah, masih kurang lagi, kita coba bikin jadi 22. Masih kurang lagi, coba kita bikin 24. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi teman-teman kita bisa lihat di sini tuh agak nggak mungkin untuk masang 24 di kolom kita gitu. Jadi mau nggak mau nanti akan ada yang bandelnya 2 gitu. Jadi misalkan ini tulangan di sini, sini, ini dia 2 bandel gitu. Itu bisa kejadian, teman-teman, di lantai dasar kita kayak gitu ya. Atau misalkan mau mainin di diameter 32, nah tapi di sininya 20 aja deh. Nah, masuk ya. Jadi 20 diameter 32 di lantai 10. Di lantai bawah, di tingkat 1, level 2 kita bilangnya ya. Oke, teman-teman. Jadi kira-kira gitu untuk longitudinalnya ya. Nah, kita bisa mempercepat lagi nih, karena udah belum break juga ya. Kita sekarang mau spasi tulangan. Nanti teman-teman bisa cek di sini untuk ngecek spasi tulangannya. Itu bisa kita pilih dulu.
kita mau pakai spasi tulangan kolomnya berapa. Jadi kita mau pakai katakan kita nggak boleh lebih kecil ya dari 100 mm. Ini harus dicek persyaratan ini. Jadi nilai SO syarat tulangan itu kita nggak boleh lebih kecil jaraknya dari 100 mm. Jadi kita bisa ambillah kita 100 mm gitu ya. Ini untuk ditumpuan gitu. Nah, nanti akan mengenerate sendiri, ini udah rumusnya otomatis ya. Nah, yang harus kita masukin dari e-tabs itu yang ini teman-teman. Jadi yang ini. Yang ini itu kita kita bisa copy. Nah, ini sebenarnya yang harus kita masukin dari e-tabs itu yang ini teman-teman. Jadi kita masukin dulu tulangan gesernya e-tabs berapa, kita bandingin sama confinement yang kita hitung. Di mana confinement itu dari mana sih? Dari rumusnya dari sini. Jadi ini tulangan transversal dari syarat SNI itu dia berdasarkan dari si dimensi kita. Kayak gitu. Jadi ini kita harus cek antara hasil geseran e-tabs sama ini, dan bisa dipastikan bisa kita lihat kalau e-tabs tuh nggak bisa dipakai langsung karena biasanya dia lebih kecil si gaya gesernya. Kita coba contoh ya. Kita coba contoh. Nah, di sini ya, kolom shear and flow. Kolom shear and flow, kemudian di C6 ya, di C6 lokasinya top. Nah, kita bisa lihat di sini ambil yang yang ini AT minor. AT minor itu bisa kita cek ya, dia lebih besar dari yang major. Kita coba ambil yang ini. Kita coba ambil yang ini, itu C6 ya. Terus kita cek di sini seperti ini. Nah, kita bisa kan masukin di sini. Oke. Dengan kita mau pakai jarak 100, ini dapat tulangan kita 106 mm persegi kayak gitu. Nah, 106 mm persegi ini di arah C1 dulu ya. Jadi di arah yang sini yang 500 tadi ya. 500 kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat nih teman-teman. Kalau yang require-nya, yang menang tuh dari sini juga. Yang menang dari sini nih. Jadi dia yang menang require-nya maksimum ya. Ini rumusnya max nih. Dari antara 3 ini, 4 ini kan nggak ada ya, karena dia nggak lebih besar dari 0,3 AGFC prime, jadi 0. Nah, dibandingin sama yang ini, tuh, yang menang dari perhitungan confinement kita. Jadi ini harus hati-hati teman-teman. Ini nggak boleh salah. Gitu. Jadi kita menangin yang di sini. Nah, dengan kita butuh segitu, kita bisa coba nih berapa kaki sengkang kita. Ingat ya, di arah 500 dulu. Jadi ini yang 500. Nah, kita butuh berapa kaki sih? Kebutuhannya, kita bisa cek dulu dari rasionya. Nah, kita dengan pakai 4 kaki, rasionya masih masuk. Jadi, semuanya masih masuk, teman-teman, rasionya. Kita coba boleh kecilin ya. Kecilin misalnya 3 kaki. Nah, 3 kaki kita coba sampai mana sih dia bertahan. Nah, ternyata di 3 lantai bawah nggak bisa ya. 3 tingkat di bawah nggak bisa. Tapi kita bisa contoh aja nih, misalkan di sini. Kalau 3 kaki, kira-kira kayak gini tampaknya, teman-teman. Itu ya. Jadi 1, 2, 3. Untuk arah C1. Ingat ya, arah C1. Kita nggak bicara dulu arah yang C2-nya. Jadi arah C1-nya dulu, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, yang misalkan lantai bawah, nah itu kita bisa ganti dulu nih. Misalkan kita mau pakai 4 diameter tulangannya yang 13 ya, sengkangnya misalkan gitu. Nah, 4, ini juga 4. Nah, ini lantai tingkat 1 nggak masuk, kita rubah jadi 5. Nah, tapi teman-teman harus diperhatikan juga kalau nanti kita pakai segitu, itu apa iya bisa dipasang gitu? Maksudnya di mana kita ngitung kayak gitu ya, 500 gini kita pakai 5 kaki. Berarti kan kita ada nih 1 2 3 4 5 gitu. 1 2 3 4 5. 5 kaki kayak gitu. Teman-teman harus pikirin juga praktikal nggak kira-kira dengan kayak begitu. Maksudnya jaraknya dia sempit sekali. Ini kita bisa lihat ya. Ini kan dia dihitungin XI-nya. XI-nya di sini dihitungin. Nah, ini XI-nya itu 120 12 cm gitu. Terlalu mepet nggak gitu? Itu kita bisa pikirin. Nah, kalau terlalu mepet bisa solusinya di apa? Dicek nih. Kalau kita gedein diameter sengkangnya, tapi kita kecilin number of leg-nya, jumlahnya kita kecilin. Ini misalkan 3D16 ya.
3 kaki diameter 16. Misalkan gini ya. Di tiga lantai di bawah kita pakai diameter 16. Kita gedein dikit tapi dia lebih mudah dilaksanakan di lapangan gitu. Karena nanti vibrator juga masuk gitu. Jadi itu lebih baik gitu. Nah, untuk yang arah C2 itu berarti yang arah sana ya. Nah, ini 700 ya, arah sana. Nah, itu kita bisa cek lagi, teman-teman. Kita bisa cek lagi berapa sih kebutuhannya gitu. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini dia kan 700 ya gitu. Dari dimensinya lebih besar. Otomatis kita bisa bayangin, pasti number of leg-nya butuh lebih besar gitu. Nah, kayak gini misalkan. Coba kita masukin 3. Nah, itu nggak masuk, teman-teman. Kita mau samain misalkan kayak arah yang sana, arah C1. Itu nggak masuk gitu. Jadi kita udah bisa lihat nih butuhnya kemungkinan besar minimal 4 gitu. 1 2 3 4 gitu. 4 kaki di arah sana. Nah, tadi yang arah X-nya misalkan 3. Jadi kayak gini nih. 1 2 3 arah C1 dan arah C2-nya itu 1 2 3 4 kaki gitu ya. Kita coba ya masukin 4 kaki. Nah, masuk ya. Tuh. Ya, ini bisa coba dirubah juga nih 3 lantai bawah 16 kita pakai 4. Oke. Nah, kira-kira kayak gini lah. Oke, itu jadi teman-teman bisa cek. Nanti bisa cek di sendiri ya, teman-teman. Oke, kira-kira kayak gitu teman-teman untuk sebelum istirahat ini. Sorry ini agak ngaret ya karena ini cukup panjang yang harus saya coba bawain ke teman-teman. Jadi ini Excel udah bisa dipakai, teman-teman bisa cek aja. Kemudian tadi juga ini sorry ya, ini untuk arah C1 itu bisa dicek majornya, kemudian minornya yang di C2. Nanti dari output items-nya tuh bisa teman-teman cek di sini ya. Jadi major, minor gitu. Itu bisa dicek ya. Oke. Sampai sini dulu. Nanti habis ini baru kita masuk ke penulangan pondasi, dan kombinasi pondasinya juga beda nanti. Itu kita bisa masukin penulangannya. Nah, ini tadi juga saya sempat baca di chatnya ya. Sorry tadi mungkin agak kelupaan. Jadi kalau untuk geser balok, nah ini saya share screen sebentar ya. Ini sebentar sebelum kita mulai ke pondasi ya. Nah, jadi kalau kita mau cek balok, nulangin geser balok, misalkan katakan udah nggak overstress nih teman-teman ya, tulangan baloknya. Nah, teman-teman bisa cek dari sini. Jadi tadi balikin di display infonya ke shear reinforcing, oke? Nah ini kan dia nggak overstress ya. Nah katakanlah tulangan yang ini teman-teman. Jadi ini untuk tadi teman Creative People, makasih udah ada ngasih peringatannya. Jadi karena belum dilakuin ya. Jadi tulangan geser itu dengan unit kita sekarang, satuan kita sekarang ini itu satuannya gini teman-teman, milimeter per meter. Jadi ini 1462 milimeter persegi per meter gitu. Ini juga tumpuannya 1304. Nah ini. Nah cara nulanginnya untuk dapat misalkan berapa kaki ya, punya saya berapa kaki ya di tumpuan nih, misalkan di tumpuan ini ya. Di tumpuan ini mau berapa kaki sengkangnya, misalkan mau pakai diameter 13. Misalkan baloknya kayak gini ya, ini baloknya. Nah, kemudian mau pakai berapa kaki? Kita bisa cek di sini. Misalkan mau pakai 2 kaki nih, 1 2 kaki diameter 13 ya. Diameter 13. Nah, kita bisa cek nih, misalkan kita mau coba dulu, kita mau pakai 2 kaki. Kita bisa dihapus nih, bentar. Nah, atau kalau teman-teman butuh kepastian ini unitnya udah satuannya udah apa ya gitu, itu bisa klik kanan aja, klik kanan kemudian kita detail. Nah ini ya, ini satuannya milimeter per meter gitu. Jadi AV atau area tulang geser kita per S spacing gitu, jadi per meter. Nah oke, kita sekarang mau nulangin teman-teman. Ini contoh aja ya, contoh nanti kalau udah nggak overstress bisa ditulangin ya. Nah di sini bisa kita cek, misalkan kita mau jarak dulu, jadi kita tentuin dulu jaraknya berapa di sini, di tumpuan berapa. Misalkan kita pakai 100 mm 100 mm gitu ya, jadi di sini kita mau pakai 100 mm. Nah berarti AV-nya sama dengan berapa?
1462 ini teman-teman dicek, diperhatiin ya pelan-pelan, 1462,07 ya. Biar lebih jelas ya, sorry tulisannya agak kurang bagus. 0,07 itu dikali sama 100 mm, tapi satuannya harus jadi meter ya. Jadi kita jadiin 100 mm ini sama dengan 0,1 meter ya. Dibagi 1000 kali 0,1. Karena tadi jangan lupa ini satuannya milimeter persegi per meter. Nah, ini untuk kita habisin si M-nya, si meternya. Jadi milimeter persegi per meter dikalikan dengan meter. Meternya habis, bisa kita coret. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Kita habisin, nah dapat nanti satu kali aja 1462 kali 0,1. Jadi kita dapat 146,21 mm persegi. Nah, sekarang kita mau cek nih. Misalkan tadi kita rencanakan 2D13. Apakah 2D13 kita masuk? Kita cek sekarang. Kita punya misalkan 2D13 ya. Nah, berarti 2 dikali AS D13. Oke. Nah, 2 dikali D13 berapa? 133 ya. Bisa cek aja 1/4 pi kali 13 kuadrat. Itu 133 ya. 33. Nah, itu dapatnya sekitar 266 ya. 266 mm persegi. Nah, dari sini aja sebetulnya teman-teman, satu tulangan D13 saja itu satu tulangan D13 aja itu udah mepet sama si yang kita perluin gitu ya. Jadi udah sangat oke, sangat baik dengan jarak 100 mm kita pasang 2D13. Jadi bisa disimpulkannya di sini ya. Nah, kita bisa tulis kayak gini teman-teman. Misalkan di sini 2D13. Oke. Nah, di tumpuan jaraknya 100. Tumpuan kiri. Kemudian di lapangan nih. Sekarang kita mau dicek di lapangan. Di lapangan kita kebutuhannya 1304. 1304,36. 1304,36. Nah, jaraknya berapa? Nah, teman-teman di lapangan itu bisa kita perbesar, kita lebarin jaraknya teman-teman. Karena itu bisa dibaca juga persyaratannya di SNI, cuma nggak akan saya bawain panjang lebar di sini untuk mempersingkat waktu. Nah, katakan kita dengan ngecek persyaratan yang ada, kita mau pakai 150. Nah, berarti kita bisa cek 150 ya, 0,15. Nah, itu kita cek teman-teman berapa dengan kita pakai jarak 150. Jadi 1304,36 dikali 0,15. Kebutuhannya adalah 195. Katakanlah di buletinnya 195,7. Nah, kita mau pakai 2D13, 266. Masih oke banget dicek ke sini ya. Ya, ini seperti yang saya katakan, 1 diameter 13 ya udah deket hasilnya. Tuh, jadi kita pakai 2 meter 13 itu oke. Masih lebih besar dari si kebutuhannya. Jadi kita bisa pakai ini 2D13 150 kali, kemudian di tumpuannya lagi 100 gitu. Jadi di sini 100, 150, 100 gitu teman. Ini juga kalau dihitungnya 1477 deket ya dengan 1462 di tumpuan tadi kita hitung. Jadi kita bisa dapat hasilnya 2D13, ini 2D13, ini 2D13. Katakanlah kayak gitu, kita dapat tulangan gesernya teman-teman. Jadi begitu ya. Ini kalau ya boleh deh saya gambarin potongannya buat teman-teman. Di sini jarak 100, di sini yang 150, kemudian ini mengecil lagi, mepet lagi, gitu. Jadi ini tumpuan, lapangan, tumpuan. Nah, nanti bisa dicek development length-nya berapa. Itu untuk nanti ya. Tapi intinya untuk tahu dulu nulanginnya kayak apa untuk geser. Itu ya teman-teman. Jadi sampai sini dulu untuk penulangan kita. Nah, sekarang kita mau move on ke pondasi ya.